Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar Hayu bisa menjumpai Sobat Sport lagi gitu kan ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng, kita bakal sharing informasi terkait dunia olahraga, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan pastinya cerita dan pengalaman dari narasumber kita yang pastinya luar biasa seperti biasanya gitu ya. Kalau biasanya kita kemarin-kemarin tuh habis ini ya ngobrolin tentang olahraga macam-macam banget, mulai dari renang, basket, golf, tenis, bela diri. Kira-kira hari ini akan ngebahas apa bintang tamu kita? Nanti kita akan kenalan. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat gitu menjalani aktivitasnya di cuaca yang berubah-berubah terus gitu kan ya, kadang hujan, kadang panas, itu kan kita harus jaga kesehatan. Selain istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang bergizi, kita juga harus mastiin kalau kebutuhan vitamin harian tubuh kita terpenuhi. Makanya aku di sini mau rekomendasiin minuman multivitamin yang bisa ngebantu kita buat memenuhi kebutuhan vitamin harian kita, Oronamin C. Oronamin C ini, Sobat Sport, adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa jaga kesehatan ditemenin sama Oronamin C. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita dan nanti kita bakal dengerin gitu apa sih cerita unik dan pengalaman apa yang dimiliki oleh narasumber kita. Halo Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Sehat. luar biasa. Boleh dong kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari fakultas apa, dan Ya. menekuni olahraga apa? Oke. Baik, hello everyone, namaku Naufal Putra Wirayuda. Aku dari Fakultas Hukum angkatan 2023. Oke, kita bersama Kak Naufal ya di Ya. sini dari Fakultas Hukum angkatan 2023. Boleh dong di-spill Kak Naufal, menekuni olahraga apa sih? Untuk olahraga, mungkin untuk hobi itu menyeluruh Kak. Bisa sepak bola, voli, renang, apalagi jogging. Tapi yang emang aku tekuni emang dari kecil dan berbuah berprestasi itu emang taekwondo, bela diri. Oke, berarti dari olahraga bela dirinya ya. Yes, Tapi benar. semua olahraga dicobain gitu. Ya, suka. Berarti emang Kak Naufal nih termasuk orang yang suka olahraga gitu ya? Banget, olahraga banget. Berarti dari kecil sempet kayak ganti-ganti, kan katanya dari kecil nekuninnya taekwondo nih. Ya, Kita langsung aja ke cerita ya gitu kan ya. taekwondo. Waktu memutuskan untuk nekunin taekwondo ini pernah nggak sebelumnya kayak nyobain olahraga lain baru berganti ke taekwondo, atau dari awal taekwondo tapi nyambi sama olahraga yang lain? Itu gimana ceritanya? Untuk sejarahnya dari awal itu kelas 2 SD Kak, tepatnya 2013. Oke. 2013 itu bulan, masih ingat saya, Juni, itu kejuaraan pertama kali saya di Surabaya. Itu taekwondo, itu masih sabuk kuning kecil-kecilnya itu dulu. Setelah itu beranjak SD karena juga menekuni sepak bola, dari perwakilan SD saya juga wali kota Kak pada saat itu. Oke. Setelah itu ada lagi yang namanya O2SN, tenis meja. Oh. Itu pada saat itu juga mewakili juga O2SN, tapi untuk sepak bolanya juara 3, tenis mejanya harapan 1 pada saat itu. Selanjutnya setelah itu lanjut taekwondo lagi gitu Kak. Berarti memang dari awal juga waktu masih kecil ikut kejuaraan juga macam-macam ya, nggak Ya. cuma taekwondo aja yang dicobain ya? Iya benar, karena juga inspirasi dari ayah lah. Ayah soalnya juga menekuni banyak olahraga, terus saya kan nggak mau kalah nih ceritanya. Ayah kok bisa semua gitu, masa aku nggak bisa gitu. Iya. Berarti terinspirasi dari ayahnya Ya. gitu ya, buat nyobain banyak olahraga yang akhirnya Benar banget. yang salah satunya ditekuni juga adalah taekwondo sampai hari Yes, ini. benar Kak. Nah tadi pernah di-mention kejuaraan pertama taekwondo itu kelas 2 SD. Iya, 2 SD. Itu udah sabuk kuning. Sabuk kuning. Itu awal pertama kali ikutnya kelas berapa dong berarti? Atau masih TK jangan-jangan udah ikut? Kebetulan awal ikut taekwondo itu kelas 2 SD. Oh, kelas 2 Ya, SD itu. karena itu pada saat itu sabuk putih dan 3 bulan ke depannya itu kan sudah kenaikan sabuk kuning itu sebagai prasyarat untuk ikut pertandingan. Yang dimana tuh langsung tuh kecil-kecilnya masih semangat-semangat nih Kak. Sama pelatih diajak ikut latihan ke Polres, latihan di GOR, ikut latihan kota. Jadi masih semangatnya tuh. Kemanapun diajak ikut ya Iya, ikut pokoknya. tuh bahasanya tuh. Semangat banget Oke. soalnya. Nah, itu berarti dari awal itu kelas 2 SD. Iya, kelas 2 sudah SD. ikut di taekwondo Benar. ini. Tapi apa sih yang akhirnya bikin Kak Naufal nih memilih taekwondo gitu olahraganya? Dari sekian banyak olahraga Ya. yang juga ikuti juga gitu ya. Oke. Aku cerita dikit flashback nih. Boleh. Mengapa awal aku mengikuti taekwondo?
memang kelas 1 dan kelas 2 SD itu saya anak cengeng, Mbak. Kalau boleh tahu, anak cengeng yang dulu tuh pulang-pulang ke rumah itu sering nangis dibully sama teman-temanku. Nah kan ayah kan nggak terima lah anaknya gitu. Malah pas pada saat sampai ke rumah, kenapa nangis? Ini ya dipalak, dipukul sama temanku. Ngapain balik? Sana lawan. Pada saat itu belum ikut taekwondo, nggak ada basic apa-apa kan di situ. Pada saat itu mulailah ada ekstrakurikuler pada saat itu taekwondo. Itu pun saya ikutnya telat karena pada saat itu ada kegiatan lain. Terus seminggu ke depannya ikut latihan tuh sama pelatih, disaranin ikut ke Polres ini. Tapi tanda kutip bela diri ini sebagai defense, Kak, bukan kita untuk membalas dendam, enggak. Itu menjadi defense kita, iya, pelindungan. Kalau semisal kita dalam terancam bahaya gitu. Oke, berarti memang awal mulanya itu karena punya cerita kurang mengenakan gitu ya. Benar. Akhirnya termotivasi dari situ, akhirnya inginlah punya teknik apa yang bisa bikin aku melindungi diriku sendiri gitu ya. Akhirnya memilih taekwondo dan menekuni sampai sebagai hari defense. ini. Selain tadi juga terinspirasi dari ayahnya Kak Noval ya, yang mencoba banyak sekali olahraga itu ya. Berarti support dari keluarga gimana nih? Besar banget, Kak. Besar banget ya? Kalau istilahnya waktu SD, dari kelas 2 SD itu kata bermain itu hampir gak ada. Soalnya memang dari SD itu diajari strict sama orang tuaku. Mungkin dari pagi, tiap hari pagi pulang isya dari sekolah, latihan, les, malamnya ngaji, tiap hari gitu. Itu pun weekend, minggu itu masih ada latihan. Itu. Berarti emang orang tua Kak Noval benar-benar ngasih harus ada kegiatannya nih yang bermanfaat juga buat Kak Noval. Benar Kak. Luar biasa, awal cerita yang menarik gitu ya. Awal mulanya ikut taekwondo itu ternyata dari motivasi pengen ada defense nih, pengen bisa melindungi diri sendiri kalau misalkan ada di situasi yang bahaya gitu. Sampai akhirnya juga mencoba banyak olahraga itu tadi ya. Benar. Jadi selain taekwondo juga aktif berolahraga di bidang-bidang yang lain. Pastinya nanti Kak Noval bakal cerita lebih banyak lagi tentang pengalaman dan cerita Kak Noval di dunia taekwondo. Tapi setelah yang satu ini, jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Noval yang tadi udah cerita sedikit gitu ya, awal mulanya ikut taekwondo itu seperti apa dan dibalik cerita kenapa milih taekwondo itu seperti apa tadi sudah diceritakan oleh Kak Noval. Dan ternyata kan sampai hari ini masih menekuni taekwondo gitu ya. Sampai hari ini. Kira-kira dari sepanjang perjalanan menekuni taekwondo gitu ya, apa pengalaman paling berkesan sejauh ini? Paling berkesan, untuk paling berkesan mungkin SMP sih, Kak. SMP? Ya, pada saat itu kelas 8 tepatnya, waktu saya MTS, itu terdapat kejuaraan nasional di Surakarta, Solo, tepatnya di Gor Siritek Arena. Yang dimana memang sebelum pertandingan tersebut kita ada rangkaian latihan-latihannya sama pelatih, khususnya pelatih Kota Blitar pada saat itu. Singkat awal ceritanya, pada saat itu memang kegiatanku padat-padatnya, Kak. Mulai dari persiapan kelas 9, persiapan untuk lanjut ke SMA. Itu pada saat itu latihan sparring, fight terutama latihan. Itu kebetulan bibirku ketendang, Kak, itu sama temanku. Pecah pada saat itu. Pecah dan sambatlah ke ayah. Pada saat itu. Ayah kan emang didikannya keras ya, Pak, kalau boleh tahu ya. Ke ayah itu keras. Pada saat itu saya bilang, ya capek. Terus saya bilang sekali lagi, tak tapuk. Tak tapuk itu bahasa Indonesia diceples lah. Kan saya dari hati nurani kan, masa bilang capek aja ditapuk. 2 minggu ke depannya
Itu emang capek-capeknya Kak. Habis ada, ya. karena SMP itu saya juga mengikuti rangkaian Olimpiade Ekonomi. Oke, Berbarengan berarti sama latihan taekwondo. Iya. Akademi ya jalan bareng nih. Dari dulu harus imbang itu. Oh, oke, luar biasa. Itu pada saat itu memang, sorenya tuh bimbingan sama guru ekonomi buat persiapan Olimpiade. Malamnya latihan, sparring, lagi ketendang lagi. Pada saat itu sambat, ya capek, ditapuk beneran nggak pada saat itu. Ini padahal recovery bibir masih belum selesai ditapuk. Habis ketendang itu ya? Iya, tapi ayah kayak gitu itu keras ya waktu SMA Kak. Oh, ayah sama mama itu aku diginiin tuh buat apa sih? Dan hasilnya tuh pada saat SMA gitu Kak. Dan SMA memang kebetulan SMA saya SMA Taruna, yang dimana saya itu menekuni memang diamanahkan sebagai Dewan Kehormatan Taruna pada saat itu. Berarti memang mungkin waktu dulu sebelum dewasa gitu ya, kita nggak ngerti gitu. Kenapa sih kok orang keras banget, kenapa dididiknya gini. Bener. Terus ketika beranjak dewasa barulah sadar gitu ya. Dan ternyata bermanfaat juga untuk Iya, betul Kak. Kadang tuh iri lihat teman-teman kok bisa main bebas sama teman-teman, sama tetangga, kok bisa enaknya. Tapi kerasanya iya, ayah sama mama itu ngebentuk aku dari kecil. Memang ancang-ancang apa ya, kalau ancang-ancang persiapannya memang dari kecil harus kebentuk mentalnya. Kalau enggak, wah kayaknya bukan novel yang duduk di sini sekarang kayaknya. Mungkin beda orang juga ya. Iya, beda orang, kayaknya orang pemalu ini. Iya, bisa jadi luar biasa berarti ya, memang support dari kedua orang tua juga membentuk ke novel hari ini. Support orang tua itu nomor 1. Oke, luar biasa menarik ya Sobat Sport. Jadi kalau tentang ini kejuaraan nih, pasti kan sering ikut kejuaraan ya. Tadi kan novel sempat mention juga kalau akademik dan non akademik juga harus balance gitu kan. Boleh dong di-share gitu kejuaraan apa aja yang mungkin berkesan atau paling membanggakan gitu. Prestasi apa yang paling membanggakan sejauh ini? Kejuaraan olahraga atau akademik? Olahraga dulu. Oke. Mungkin terakhir kebetulan ini ada Pongprof, bukan olahraga mahasiswa provinsi, yang dimana alhamdulillah pada saat itu saya juara 3. Juara 3 gitu. Kalahnya ya mungkin kurang beruntung, semifinalnya langsung lawan ini pra-SEA Games atletnya. Iya. Jadi tinggi ya gitu. Gitulah ya standarnya atlet SEA Games ya. Tapi luar biasa, berarti kan sudah bisa ada pengalaman gitu ya, untuk udah tahu gitu, atlet SEA Games kayak gini. Siapa tahu selanjutnya kan Novel yang jadi atlet. Nggak tahu ya Kak, nggak tahu ya Kak. Ini banyak tugas banget ini. Dipikir tugas. Nah kalau bolehlah kita singgung sedikit kalau kejuaraan yang akademiknya nih. Oke, singkat cerita lagi, pada saat sebelum Pongprof itu Kak, itu saya kan di Fakultas Hukum itu ada namanya lomba pembuatan peraturan undang-undang atau legal drafting. Pada saat itu memang hampir berbarengan. Bahwasanya pada saat itu memang antara fisik dan pikiran tuh dijajal dan ditantang pada saat itu. Karena memang apa ya Kak, kalau misalnya Kakak tahu, sorenya tuh latihan tuh fisik. Malamnya ngeberkas buat kayak berkas draftingnya itu kayak dari sore udah capek, malamnya udah nggak konsen tuh pikirannya kemana-mana, pikirannya mau tidur tapi emang saya dari dulu SMP ambis akademik sama non akademik itu harus imbang gitu Kak. Semua kayak saya mau coba selagi bisa, mengapa nggak bisa gitu. Luar biasa. Ini kan juga mungkin ya banyak dari kita mungkin ya mahasiswa terutama yang memang masih kesulitan gitu loh untuk menyeimbangkan antara non akademik dan akademik. Dan mungkin Kak Novel sendiri di sini juga punya privilege atau keuntungan karena dibentuk dari kecil itu tadi ya. Bener. Untuk menyeimbangkan itu, Kak, dua hal itu tadi. Keywordnya di situ. Dari kecil udah dibentuk sama ayah sama mama. Tapi nih dari Kak Novel sendiri yang dari kecil udah dibentuk itu tadi kan untuk balancing antara akademik dan non akademik, dan kedua-keduanya bagus kan di sini kan, alhamdulillah bagus gitu. Apa sih kunci utamanya, maksudnya apa hal terpenting di hal itu kira-kira? Ayah pada saat itu pernah berkata Kak, pasti semua kegiatan lelah itu wajar, tapi nyerah itu jangan. Maksudnya kata-kata tersebut emang dari kecil itu aku pegang teguh Kak. Sekiranya bisa dilakukan, kenapa nggak bisa? Itu yang membuat privilege saya untuk tetap imbang. Ayo bisa akademik sama non akademik harus balance atau seimbang. Itu Kak kuncinya.
Berarti berangkat dari kepercayaan diri Yes, juga benar. gitu ya. Motivasinya harus kuat juga Iya. ya berarti. Oke, luar biasa Sobat Sport. Di sini kita jadi nggak cuma tahu aja sekedar dari ceritanya Kak Noval di bidang taekwondo, tapi juga kita jadi tahu gitu loh kalau ternyata bisa kok balance antara akademik dan non akademik dan dua-duanya tetap optimal Yes, gitu benar. ya, asalkan ada kemauan dan motivasi kuat dalam diri gitu. Pastinya nanti habis ini Kak Noval nggak akan berhenti di sini gitu ya, Ya. akan cerita lagi pengalaman dan kira-kira apa saja sih yang bisa dibagikan gitu Ya. nanti ke Sobat Sport. Tapi kita akan jeda sebentar, jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Noval Ya. yang tadi udah cerita banyak gitu ya dari awal mulai ikut taekwondo sampai tadi kita bahas tentang ternyata Kak Noval nih adalah salah satu orang yang bisa balancing antara akademik Alhamdulillah. dan juga non akademik. Jadi akademiknya jalan, non akademiknya juga tetap jalan. Siap. Gitu. Kalau pasti kan menurut aku ya banyak nih Sobat Sport yang penasaran juga gitu kan. Karena dari pengamatan pribadi gitu ya mungkin ya di lingkungan sekitarku di teman-teman itu kan ada yang cuma bisa akhirnya berhasil untuk optimal di non akademik aja tapi akademiknya agak tertinggal, ada yang optimal di akademik, non akademiknya tertinggal, ada yang balance dua-duanya tapi biasa gitu Ya, kan. paham. Nah kalau Kak Noval nih dari ceritanya tadi tuh kayaknya kerennya tuh bisa optimal dua-duanya gitu kan. Tadi kalau Kak Noval bilang selain bentukan dari orang tua dari awal, ada nggak dari diri sendiri gitu yang kayak ini kalau nggak orang lain nggak bakal bisa nih gitu. Maksudnya harus dari dalam diri kita sendiri nih gitu. Oke, Kak. Saya pernah mendengar seorang atlet itu kadang ini ya, bener kata kakaknya. Itu mungkin tertinggal akademik atau fokus olahraga atlet doang. Enggak, saya ingin melawan perkataan tersebut. Stigma itu ya. Iya, atlet tuh bisa berinovasi, berkarya, dan berorganisasi. Oh. Tuh, Kak. Kak Noval juga ikut organisasi. Iya, Kak. Alhamdulillah di EVA ini ikut organisasi. Oke, berarti ada 3 aspek ya di sini Iya, ya. 3 aspek, Balancing nambah di 1 lagi. akademik, non akademik di taekwondo Iya, itu dan di organisasi. Nggak pusing. Jujur, ya, Pasti pusing, capek pasti capek. demi jam terbang pengalaman nanti bisa Hmm. cerita masa depan nanti sama ya. Oke, tapi apa sih motivasinya Kak Noval sendiri gitu kan? Akhirnya bisa, pasti kan effortnya tuh luar biasa ya buat menyeimbangkan antara 3 aspek ini Iya. gitu kan. Pasti nggak mudah gitu kan untuk membagi waktunya, membagi tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Pasti kan mengurangi istirahat Iya. dan lain sebagainya. Apa yang bikin Kak Noval akhirnya nggak aku harus bisa gitu selain mau mematahkan stigma Oke. yang tadi? Pasti dari kita mungkin tahu lah, Kak. Kita pasti tahu memilah dan memilih kegiatan tersebut. Apakah kegiatan tersebut itu bermanfaat bagi kita atau enggak? Itu yang pertama. Manfaat kita, contoh kita berorganisasi. Pasti kan kita pasti ada manfaat tuh, Kak. Ya. Yang pertama sih pastinya ada teman, relasi. Yang kedua pasti ada pengalaman organisasi. Yang ketiga, kalau semisal meneruskan alhamdulillah jadi badan pengurus inti, kita teruskan. Kebetulan tahun ini Diamanahkan. iya sebagai wakil direktur, nunggu nanti Januari pelantikan. Waduh, luar biasa. Jadi apa? Inti apa maksudnya yang ingin dicapai akhirnya nanti apa? Yang ingin dicapai pasti pertama syarat formulir dulu pasti akan ditambahkan ke CV, itu yang pertama. Portofolio. Ya, portofolionya sebagai nanti jenjang kedepannya nanti melihat rekap jenjang. Oh, ikut organisasi ini, prestasi ini, itu yang pertama. Yang kedua pasti kan memiliki banyak teman, relasi gitu. 3 pasti pengalaman yang saya sebutkan tadi, pengalaman organisasi gitu, Kak. Oke, berarti memang jadi nggak cuma berkutat di akademik aja, Iya. nggak cuma di taekwondo aja atau Iya. di organisasi aja. Kalau bisa 3-tiganya kenapa enggak Bisa gitu ya? Kalau
semisal bisa ya wis lakukan itu. Diusahakan Iya, aja. usahakan. Nggak ada yang nggak Ikhtiar. mungkin ya. Minimal kita ikhtiar dan doa gitu aja. Oke, luar biasa. Nah, dari tadi kan dari cerita ya Kak Noval sendiri berarti kan mulai dari didikan orang tua sampai akhirnya bisa balance antara 3 aspek itu tadi. Kita balik ke taekwondonya nih. Ada nggak apa ya namanya spesial atau keistimewaan tersendiri gitu dari taekwondo yang akhirnya Kak Noval rasakan dan Oke. oh ternyata kalau ikut taekwondo aku jadi bisa kayak gini nih dan Oke. lain sebagainya. Didikan terutama taekwondo kan dalam kategori bela diri Kak ya. Ya. Itu pasti kan mau tidak mau itu akan merubah mental. Yang dimana mental tersebut sebagai bekal yang dimana kita nanti bisa tampil atau memimpin jalannya baik organisasi atau kegiatan lainnya. Contoh pada saat kita di sini melakukan siaran gini kan pasti memerlukan mental kan di sini Kak. Mental tersebut kan terbentuk dan awal mulanya cikal bakalnya itu dari ikutnya taekwondo. Taekwondo itu satu-satunya yang memberikan aku impact yang terutama membentuk mentalku pada saat itu. Pada saat khususnya SMP, yang dimana jujur Kak ini, emang SMP itu saya tuh kecil banget di antara teman-teman saya. Tinggi-tinggi semua, secara fisik ya? Iya fisik. Terus juga teknik itu juga lumayan lah teman-teman saya itu. Pada tinggi-tinggi, terus sama pelatih pasti disparingkan sama itu terus. Saya kan pendek sekali tendang udah ke kepala saya. Makanya kan dulu bibir pecah ya kena tendang teman-teman saya itu. Sekarang dibales saya kuliah yang tinggi sekarang. Alhamdulillah. Berarti itu juga jadi salah satu motivasi ya. Iya benar. Berani buat upgrade diri juga Iya. gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti memang dari bela diri ini juga dari taekwondo juga mendapatkan impact yang Impact, itu ya, bentuk membentuk mental. itu Ya, yang itu. akhirnya kebawa untuk di sehari-harinya ya Yes, dimanapun berada ya gitu. Oke, luar biasa. Berarti dari awal gitu kan ya, dari tadi kan Kak Noval sendiri cerita kalau suka menekuni banyak olahraga gitu kan. Dan akhirnya juga memutuskan buat masih menekuni taekwondo sampai hari ini gitu kan. Masih aktif kan di Masih taekwondo? aktif. Masih aktif. Alhamdulillah. Apa yang bikin Kak Noval akhirnya memutuskan buat oh ya udah aku stay-nya di taekwondo aja, selain mungkin yang membentuk mental tadi gitu kan ya. Ada nggak kepikiran buat kayaknya seru deh nyoba olahraga ini buat nekunin di situ terus ninggalin taekwondo, itu pernah ada kepikiran nggak? Kalau sampai meninggalkan taekwondo itu tidak pernah Kak. Oke. Cuman bebarengan. Contoh kalau ya sama anak-anak paling futsal gitu, terus volley, terus kebetulan juga saya suka jogging Kak. Oh. Itu pun pas awal-awal maba karena saya latar belakang SMA dulu, SMA semi militer. Jadi itu kan mata kuliahnya kan masih jam 7. Jam 6 itu saya tetap lari. Jogging itu jam 6, setengah 6 itu harus tetap lari. Habis itu setengah 7 prepare, Baru 7 kuliah. kurang berangkat. Berarti sempat nggak sempat harus Iya, lari dulu. iya. Tapi sekarang karena bebarengan 3, mungkin seminggu 2 kali gitu. Menyesuaikan Iya, lagi tapi gitu tetap. kan. Oke, luar biasa sekali. Pasti kan aku yakin dari obrolan kita barusan nih, Sobat Sport juga banyak sekali mendapatkan insight baru gitu. Yes, benar. Terkait juga banyak hal lah tadi pokoknya ya, mulai dari yang di bidang taekwondonya gitu kan, ternyata membentuk mental, dan mental itulah yang akhirnya membantu untuk adaptif gitu ya, dimanapun berada gitu kan. Tampil percaya diri Kak. Tampil percaya diri, jadi bisa merepresentasikan diri Yes, tapi benar. apa gitu kan. Boleh dong Kak Noval mungkin terakhir ya sebagai closing statement juga, karena nggak terasa juga udah Iya. durasinya udah habis gitu kan ya. Nanti kita ngobrol lagi. Sebagai closing statement, ada mungkin pesan untuk Sobat Sport yang mungkin juga sedang menekuni olahraga atau mungkin sedang berusaha untuk balancing itu tadi antara non-akademik dan akademik, seperti apa? Siap Kak. Untuk teman-teman, khususnya para atlet itu bisa berkarya, berinovasi, dan berorganisasi. Selagi bisa, lanjutkan kegiatan tersebut, selagi bisa. Untuk teman-teman tetap semangat, apa yang sekiranya teman-teman motivasi dari awal, apa yang sebelumnya teman-teman lakukan dari awal, itu tetap lanjutkan. Karena apa? Dunia itu berat. Kita sebagai civitas akademika plus atlet itu harus menyeimbangkan kedua unsur tersebut untuk bekal masa depan. Sekian.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Noval karena sudah berkenan untuk hadir di sini, berbagi cerita dan pengalamannya kepada Sobat Sport. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat gitu ya Amin, untuk amin, kita amin. dan juga untuk siapapun yang menonton. Semoga Kak Noval sukses selalu, Amin, sehat Kak. selalu, dan semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan Siap. dengan cerita lainnya yang kita tunggu tentunya. Oke, Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Noval, dan jangan lupa buat selalu saksikan Sportholic. Dan sampai jumpa di Sportholic episode selanjutnya.